Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, para sahabat, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dilancarkan segala urusannya. Yang sakit semoga diberikan kesabaran, kekuatan, dan kesembuhan. Yang sedang mendapatkan kesulitan semoga diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya sudah membahas yang berkaitan dengan kurban, maka berikutnya kita akan coba membahas hal-hal yang berkaitan dengan akikah. Akikah, sebagai seorang muslim, kita pasti sudah sering kali mendengar istilah akikah atau akikoh. Di kampung itu disebutnya ekah gitu kan, ekahan. Namun istilah akikah ini terkadang sudah terlanjur mengalami pergeseran makna dari makna aslinya. Sebetulnya bagaimana itu akikah? Pergeseran ini mungkin karena terlalu sering diidentikan dengan suatu yang lain. Seperti seringnya acara akikah digelar beragam acara ritual atau adat dengan berbagai macam mata acaranya, seperti pengajian, ada ceramah, pembacaan zikir, tahlil, maulid berjanji, bahkan terkadang mengundang artis, ya kan, mengundang artis dan keramaian banyak orang gitu. Padahal bisa kita kembalikan kepada istilah aslinya. Jadi jangan sampai dianggapnya akikah itu harus acara besar seperti itu. Sehingga orang yang sudah ada ingin melakukan akikah akhirnya melihat acara-acara yang lain, temannya, tetangganya seperti itu, dia kemudian ragu dan dia kemudian tidak akikah. Karena pikirannya itu, wah nggak mampu kalau seperti itu. Ya kan, karena mengingat, wah kalau begitu biayanya besar, wah harus ngundang itu, ngundang ini. Akhirnya tidak akikah, mengurungkan niat akikahnya. Padahal sesungguhnya akikah itu tidak begitu. Sesederhana mungkin akikah itu. Adapun ya yang tadi tidak salah juga mengundang banyak orang, mengadakan acara dalam akikahan bagi orang yang mampu untuk melakukan itu. Jadi kalau kita sederhanakan, akikah itu tidak sampai sejauh itu. Setidaknya jauh lebih sederhana lah dan lebih bermakna ketimbang prosesi yang terlanjur dianggap keharusan dari ketentuan syariat akikah itu sendiri yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mendefinisikan atau menjelaskan definisi akikah itu. Kata beliau, al-aqiqatu mustaqotun minal akku wa huwa al-qat'u. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dikatakan, yang artinya begini, istilah akikah itu berasal dari kata al-akku yang bermaknanya adalah memotong. Al-Azhari mengutip perkataan Abu Ubaid dan Al-Asma'i dan lainnya bahwa akikah sebetulnya adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika kelahirannya. Nah, hewan yang disembelih itu dinamakan akikah sebab rambut bayi tersebut dipotong ketika prosesi penyembelihan hewan. Al-Imam Abu Bakar Al-Bakri Ad-Dimyati rahimahullah juga menjelaskan definisi akikah itu hampir mirip dengan apa yang didefinisikan atau apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi. Beliau mengatakan dalam kitab I'anatut Talibin, wahya lughatan asy'arul ladhi ala ra'sil maulud. Akikah secara bahasa maknanya adalah rambut yang ada di kepala bayi ketika lahir. Adapun secara istilah akikah itu adalah hewan yang disembelih untuk sang bayi pada saat rambut bayi tersebut dipotong. Salah satu hikmah adanya syariat akikah adalah, kata beliau, untuk menampakkan rasa kegembiraan, rasa kenikmatan, dan menyebarkan nasab, memberitahu kepada orang bahwa ini adalah anak si A, Fulan bin Fulan gitu. Jadi pada intinya
Yang namanya akikah itu sebenarnya adalah proses penyembelihan hewan dan bukan acara yang lainnya seperti mengadakan pengajian, tabligh akbar, pembacaan dzikir atau maulid dan lain-lain. Nah, bukan itu pada intinya akikah itu. Hal ini dikarenakan acara doa bersama atau pengajian, baca maulid dan yang lainnya semisalnya itu adalah hanya acara tambahan saja atau adat kebiasaan di suatu tempat. Yang mana acara doa bersama atau pengajian maulid semacam ini itu boleh-boleh saja dilakukan. Sebab berdoa juga kan anjuran dari agama. Pembacaan maulid adalah bentuk tabarukan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam maulid itu kan dibacakan sejarah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang perlu kita pahami adalah makna sebenarnya dari akikah itu adalah menyembelih hewan kambing. Jika sudah disembelihkan hewan kambing untuk sang bayi, maka sudah sah disebut sebagai akikah. Walaupun tidak membuat acara yang besar-besar, walaupun tidak ada keramaian, itu inti daripada akikah. Adapun dalil-dalil mengenai akikah, para ulama menyebutkan bahwasanya ada banyak hadis yang menjelaskan perihal akikah. Banyak sekali. Di antaranya adalah sebuah riwayat dari Buraidah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakikahi Al Hasan dan Al Husain alaihi wassalam. Atau ada juga hadis dari Amru bin Su'aib an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqati. Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai akikah. Kemudian faqala, beliau menjawab, la uhibbul uquqa man wulidalahu minkum mauludun fa ahabba ayan suka anhu falyaf'al anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai akikah. Beliau menjawab, saya tidak suka perilaku membangkang kepada orang tua. Barang siapa yang melahirkan seorang bayi dan ingin menunaikan ibadahnya, maka laksanakanlah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Kemudian ada juga hadis diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin. Hadatsana Sulaiman bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al gulami aqiqatan. Muhammad bin Sirin berkata bahwa Salman bin Amir Ad-Dibi telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang anak itu ada ketentuan akikah, maka sembelihkanlah hewan untuknya dan hilangkanlah penyakit darinya. Ada juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Sayyidatina Aisyah mengatakan bahwa dahulu orang-orang jahiliyah mengoleskan kain dengan darah akikah di kepala sang bayi. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk menggantikannya dengan wewangian. Ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan akikah. Pada kesempatan ini, insya Allah akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akikah secara fikih, dan tentu masalah akikah ini berdasarkan kepada madhab Syafi'i saja. Alasannya karena memang di Indonesia ini mayoritasnya adalah bermadhab kepada madhab Syafi'i. Sebagian besar di sini akan dijelaskan dari kitab-kitab yang merujuk kepada madhab-madhab Asy-Syafi'i insyaallah. Adapun hukum akikah ini mulai masuk ke fikihnya. Hukum akikah dalam madhab Syafi'i
akikah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Yaitu suatu ibadah yang sangat dianjurkan sekali untuk dilaksanakan. Ibadah akikah ini juga dilakukan tentu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat besar pahalanya. Namun jika tidak dilakukan pun tidak apa-apa dan tidak berdosa, karena statusnya sunnah. Sebagaimana kita tahu bahwa sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Suatu ibadah, suatu amalan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Nah, mengenai hal akikah ini, akikah adalah termasuk sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang dikuatkan gitu. Makanya dikatakan oleh Imam Nawawi, al-aqiqatu mustahabbatun wa sunnatun mutaakkadatun. Namun seyogianya bagi yang memiliki keluasan rizki untuk tidak meninggalkan ibadah yang satu ini, karena pahalanya sangat besar sekali. Sebab walaupun hukumnya sebatas sunnah, artinya tidak wajib, namun sunnah yang satu ini termasuk sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Dengan kata lain, sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat kuat. Nah, sementara itu saja dulu. Insya Allah akan kita sambung di lain waktu yang berkaitan dengan akikah, mengenai hukum-hukumnya, cara-caranya, dan lain sebagainya. Walaupun memang hukum akikah itu tidak begitu jauh berbeda dengan hukum kurban, hanya perbedaannya itu waktu dan tata caranya saja. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.